Halo, saya Ahmad DM. Bertemu kembali di DMC Channel, channelnya perubahan. Di sesi ini saya akan mulai dengan sebuah cerita, yang mana cerita ini sangat menginspirasi khususnya untuk saya pribadi, dan semoga cerita ini juga bisa menginspirasi sahabat DM semua. Kisah ini menceritakan tentang seorang ayah yang sedang mengajarkan anaknya mengenai sebuah dinamika kehidupan. Nah, singkat cerita seperti ini. Si ayah meminta tolong anaknya untuk menjual barang antik miliknya. Tapi si ayah memberitahu ke anaknya bahwa jual barang ini ke 3 tempat. Yang pertama, diminta dijual ke pasar loak, pasar pinggir jalan, pasar emper yang biasa menjual barang bekas. Yang kedua, diminta mendatangi kios yang jual beli barang antik. Kemudian yang ketiga, diminta datang ke museum untuk menawarkan barang antik milik ayahnya untuk dijual di situ. Nah, tapi sebelum dijual, si ayah meminta anaknya untuk datang kembali dan melaporkan hasilnya seperti apa. Kemudian berangkatlah si anak ke 3 tempat tersebut. Singkat cerita, ketiga tempat tersebut sudah didatangi. Kemudian si anak pulang menemui ayahnya kembali. Dan ditanyalah sama sang ayah, bagaimana hasilnya tadi? Nah, kemudian si anak bercerita. Anaknya bercerita bahwa saya sudah mendatangi ketiga tempat tersebut dan menawarkan barang antik milik ayah. Di tempat yang pertama, pasar loak, itu saya menawarkan barang ayah untuk dijual. Kemudian calon pembelinya itu memberikan harga untuk barang antik punya ayah ini senilai 50.000. Kemudian saya menuju ke tempat yang kedua. Saya mendatangi kios jual beli barang antik. Nah, di situ barang antik ayah dihargai 500.000. Dan di tempat terakhir, saya datang ke sebuah museum. Kebetulan saya bertemu dengan pemilik museumnya, dan barang antik ayah itu dihargai 5 juta. Jadi, dari ketiga tempat tersebut, saya menemukan 3 penawaran yang berbeda. Yang pertama 50.000, yang kedua 500.000, yang ketiga 5 juta. Nah, kemudian si ayah bertanya kepada sang anak, kenapa bisa berbeda seperti itu? Padahal yang didatangi sama-sama calon pembeli juga. Yang dijual sama barang antik punya ayah juga. Kenapa harganya bisa beda? Dari mulai 50.000 sampai 5 juta. Kenapa bisa begitu? Si anak bingung dan tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian si ayah bercerita di sini. Si ayah menyampaikan kepada anaknya bahwa tujuan ayah meminta tolong anaknya untuk menawarkan barang antik tersebut adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran apa yang bisa diambil? Yang pertama, nah, pada saat datang ke tempat yang pertama, ke pasar loak, barang ayah itu ditawar 50.000. Kenapa ditawar 50.000? Karena calon pembeli itu tidak memahami, tidak mengerti tentang barang antiknya milik ayah. Calon pembeli tersebut tidak memahami nilai jualnya. Kemudian yang kedua, kios jual beli barang antik. Kenapa dihargai 500.000? Lebih mahal dari yang tadi. Karena kios ini konsepnya bisnis. Dia tidak peduli dengan
keistimewaan barangnya, dia tidak peduli dengan barang ini seperti apa. Yang ada di pikirannya, barang ini laku untuk dijual. Nah, kemudian yang ketiga, ada seseorang pemilik museum yang sampai berani membayar harga tinggi sampai 5 juta untuk barang antiknya. Kenapa bisa demikian? Itu karena pemilik museum itu sangat mengerti dan sangat memahami tentang barang antiknya punya ayah. Karena sebetulnya barang antiknya ini tidak ternilai harganya. Makanya si ayah meminta anaknya untuk membawa kembali barangnya. Karena sebetulnya si ayah pun tidak akan menjual barang tersebut. Karena sebetulnya barang itu tidak ternilai kalau mau diukur dengan harga. Tapi kembali, si ayah mau memberikan pembelajaran kepada anaknya tentang sebuah dinamika kehidupan. Jadi, poinnya apa dari cerita tadi? Satu poin yang bisa kita ambil. Jadi, kalau kita mau dihargai dengan benar, maka kita harus berada di tempat atau lingkungan yang tepat. Contohnya museum tadi. Untuk barang-barang antik, ya museum tempatnya. Kalau barang tersebut ada di pasar loak, ya sudah pasti harganya ya seperti tadi diceritakan, tidak seberapa. Ada di kios jual beli, ya sudah pasti barang itu hanya jadi sebatas barang jualan. Nah, tapi di museum barang ini jadi sangat berharga. Maka dari itu, kembali saya ingatkan, kalau kita mau dihargai dengan benar, sudah sepantasnya kita berada di tempat dan lingkungan yang tepat. Semoga berhasil. Salam perubahan.